Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda, karena yang muda yang harus berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengedukasi lagi buat teman-teman ya. Di sini saya memperlihatkan pemberian makan di kolam terpal diameter 2 ya. Kolam terpal diameter 2 ini kita tebar sebanyak 200 ekor ya teman-teman ya. Ini tebarnya sangat padat ya. Kolam diameter 2 aja kita bisa tebar sangat padat ya teman-teman ya. Sangat sangat padat. Oke, untuk edukasinya kali ini untuk budidaya gurami ya teman-teman ya. Kalau kita melakukan tebar padat ya teman-teman, itu atasnya kita usahakan kita kasih kiambang ya teman-teman ya, atau tanaman air. Gunanya apa ya kiambang atau tanaman air ini? Ini gunanya untuk mencegah ikan itu agar tidak mudah kaget ya. Mencegah agar ikan tidak mudah kaget. Karena apabila kita tebar padat, ikan itu tidak kita berikan tanaman air, kalau dia kaget, itu akan berlompatan keluar semua ikannya ya teman-teman ya. Jadi sangat merugikan kita ya kalau ikan tersebut berlompatan ke atas. Jadi ini salah satu edukasi lagi buat teman-teman, salah satu tips ya. Tanaman air ini sangat penting ya, sangat penting, tapi dengan catatan di usia ikan itu usia usia ikan yang kaget itu di 3 bulan ke 7 bulan ya teman-teman ya. Jadi usia-usia dewasa, usia-usia remaja itu gampang sekali ikan itu kaget ya. Dan dia akan berlompatan ke atas, berlompatan keluar kolam. Jadi pada saat usia-usia seperti itu alangkah baiknya kita berikanlah sedikit ya, karena kita tebar padat. Tapi kalau tebarnya tidak terlalu padat, itu tidak perlu kita berikan. Kebetulan di kolam kita ini kan menggunakan sistem bioflok dari versi Pengusaha Muda ya. Karena sistem kita ini mampu mempertahankan kualitas air dan mampu buat tebar padat ya. Karena di kolam terpal diameter 3-nya saja kita mampu tebar 650 ekor. Jadi per meter kubiknya itu kurang lebih sampai 80 ekor ya teman-teman ya. Kurang lebih 80-70 ekor. Jadi sangat-sangat padat ya teman-teman. Jadi budidaya gurami ini kalau diceritakan dalam satu video itu nggak habis teman-teman, dalam pembudidaya pembesarannya itu. Kayak seperti inilah di video kali ini. Ini edukasinya tentang pemberian daun lompong di kolam ya. Nanti di video lain ada lagi pembahasannya masalah penyakit dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita bahas dalam satu video secara detail dan lengkap. Jadi ada di beberapa video ya, teman-teman ya. Seperti ini ya, kita berikan lagi tanaman air seperti daun kangkung di atas kolamnya ya. Ini rata-rata kita buat semua ya. Oke, buat teman-teman yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen ya. Di komen ada yang ingin dipertanyakan, apa aja pun bisa kita jawab ya, seputar ikan gurami. Lalu jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, ini untuk kolam terpal kita yang diameter 3, ini tingginya 1,5 meter. Airnya sangat tinggi ya teman-teman. Di sini kenapa kita buat sangat tinggi? Sudah saya jelaskan juga sebenarnya di beberapa video saya ya. Ini untuk usia ikan 7 sampai 10 bulan ya. Sekitar 3 bulan lagi mau panen ya. Itu kita pindah ke kolam yang ini. Ataupun 5 bulan lagi mau panen bisa kita pindahkan ke kolam yang tinggi ini. Karena ikan yang sudah besar itu lebih membutuhkan debit air yang lebih banyak ya. Dan penebarannya pun tetap kita turunin. Jadi dari 650 ekor kita pindah kemari itu udah 500 ekor agar maksimal panennya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan di video ini ada manfaat ya buat teman-teman semua. Tambah lagi pengetahuan dalam budidaya ikan guraminya. Wow, progres makannya sangat bagus karena ini usia ikannya udah masuk 7 bulan ya. Di usia 7 bulan, sekitar 3 bulan lagi nih sudah bisa kita panen ya.
Kebetulan saya memiliki kolam yang tinggi 1,5 meter ini, diameter 3-nya ini ada 2 buah kolam ya. Jadi kita sudah bisa memastikan kalau usia ikan sudah 7 bulan atau 8 bulan itu kita pindah ke kolam tinggi ini. Karena kita mau genjot pakannya, dan 2 bulan lagi kan kita sudah panen ya di usia 10 bulan. Jadi di sini letak pembesaran ikan tersebut. Karena kalau kita alasannya kita pindah ya. Karena kalau kita taruh di kolam yang katakanlah tingginya hanya 1 meter atau 80 cm, itu angka terserang penyakitnya sangat besar ya. Angka terserang penyakitnya sangat besar. Jadi kita takut gagal ya. Takut gagal karena ikan sudah besar, sudah mau panen ya. Kualitas air semakin jorok karena pakannya kita genjot. Pakan ini selama 24 jam kita genjot ya. Seperti daun lompong ini tidak putus kita berikan di kolam saat mau panen ini. Jadi disitulah kita letak takutnya tadi. Kalau di kolam yang rendah kan debit airnya sedikit dan kualitas airnya gampang menurun lah seperti itu. Jadi kalau di sini cenderung stabil ya teman-teman. Semakin tinggi kolam semakin bagus untuk budidaya ikan gurami. Mungkin itu aja tadi teman-teman ya, edukasinya kali ini ya. Di kolam terpal diameter 2 kita tebar padat, dan di kolam terpal diameter 3 ini pun kita tebar padat ya. Pada saat usia 3 bulan sampai 7 bulan itu kita berikan tanaman air ya. Itu buat teman-teman biar supaya nanti mengikuti cara-cara budidaya itu. Jadi dapat lagi ilmu atau manfaat lagi. Ada lagi misalkan nih, pasti di video kali ini ada yang mempertanyakan, "Bang, gimana dengan kadar oksigen dalam air?" Otomatis berebut ya. Karena kan tumbuhan air ini membutuhkan oksigen juga, dan ikan membutuhkan oksigen. Itu tidak terlalu bermasalah, bukan saya bilang tidak bermasalah, tidak terlalu bermasalah. Ya, karena kan di sini kita menjaga ikan itu dari usia 3 bulan sampai 7 bulan ya. Enggak seterusnya kita berikan itu. Dan di usia 8 bulan ini sudah kita tidak adakan ya tanaman air itu. Udah mau panen ini karena kita sudah menggejot untuk pembesaran tersebut. Nah, jadi itu dia letak apanya teman-teman. Tidak terlalu bermasalah karena kita menghindari banyak sebenarnya yang membuat kita gagal itu. Kita tidak memberikan tanaman air, ikan kita terkena petir atau terkena apa itu udah lompat semua teman-teman, ikan itu udah berserak. Jadi kalau kita berikan tanaman air itu cenderung tenang ya, karena dia seperti ada pelindung di atas kolam. Jadi ikan itu tidak gampang lompat. Memang tetap ada 1-2 ekor yang lompat, cuma tidak separah misalkan lompat hampir satu kolam gitu. Pernah kita mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Saking kita belum tahunya, ya itulah di awal-awal budidaya ya. Gagal itu tetap ada. Ya tidak kita berikan tanaman air ini ya pernah belompatan di satu kolam kita itu. Hampir habis ikannya, berlompat di bawah semua. Jadi pelajaran kita, ini pengalaman pribadi, jadi saya share ke teman-teman semua ya, agar tidak seperti kita bisa gagal gara-gara tanaman air.